Pelaksana tugas Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ratna Susianawati menyebut adanya sejumlah faktor penyebab anak mudah terpengaruh paham radikal di media sosial dan platform digital. Ratna mengatakan anak-anak terpengaruh paham radikal adalah korban, terlebih mereka tidak memiliki ruang diskusi di keluarga. Selain itu, para pelaku kini menerapkan tren baru dalam merekrut anak-anak, yakni melalui game online hingga komunitas hobi online. Anak-anak yang awalnya bergabung karena minat yang sama, secara perlahan terpapar konten radikal pada permainan dan grup tertentu. Yang kedua adalah penguatan, pengasuhan dalam keluarga. Ini menjadi sangat penting, karena banyak anak yang sejatinya, pelaku yang sejatinya korban, itu adalah anak-anak yang sebagian besar karena kondisi orang tuanya, karena keluarga yang tidak harmonis dan sebagainya, dia tidak punya ruang untuk diskusi dengan keluarganya, kehilangan waktu untuk bisa ngobrol santai dengan orang tuanya, dengan keluarganya, akhirnya berselancar di dunia maya menemukan itu. Sebelumnya, Densus 88 Anti Teror merilis lonjakan jumlah anak yang terpapar paham radikal. Dalam rilisnya tercatat, adanya 17 anak yang terkait aksi teror sepanjang 2011 hingga 2017. Namun kini angka tersebut mengalami lonjakan di mana sepanjang 2025 tercatat adanya 110 anak di 23 provinsi dengan rentang usia 10 tahun hingga 18 tahun yang terpapar paham radikal. Polri juga telah menangkap 5 tersangka perekrut yang sengaja menyasar anak-anak dan pelajar melalui media sosial, game online, dan pesan instan hingga situs-situs tertutup. Pemerintah Kota Solo resmi menerapkan uji coba Work from Anywhere atau WFA sejak Rabu pekan ini, 14 Januari. Suasana kantor di 9 organisasi perangkat daerah atau OPD di Kompleks Balai Kota Solo pun langsung tampak berbeda. Salah satunya suasana lengang yang terlihat di Dinas Kesehatan di mana 50% pegawai menjalankan WFA. Ruang kantor tampak lebih redup serta sejumlah peralatan elektronik tidak beroperasi seperti biasanya. Alhamdulillah positifnya banyak, jadi teamworknya lebih terasa dan UMKM tadi saya cek di shelter mana jadi seneng pedagangnya, ada yang WFH di sana dan saya cek juga di perkantoran di Balai Kota 50% operation cost-nya bisa turun, tapi nanti akan kita review setelah berjalan 1 bulan ini. Sementara itu, salah seorang ASN mengaku adanya tantangan tersendiri ketika melakukan uji coba Work from Anywhere, khususnya dalam mencari tempat yang cocok agar pekerjaan dapat dilakukan dengan nyaman. Selama ini kita rutinitas di dalam kantor yang notabene istilahnya fasilitas ada semua ya, istilahnya dari tempat kerja yang memadai, dari fasilitas internet, dari fasilitas selanjutnya kan sudah memadai, kayak makan itu ya juga tinggal telepon kantin kayak gitu kan. Jadi ini penyesuaian aja sih, kita nikmati aja ya. Kebijakan Work from Anywhere dilakukan oleh pemerintah Kota Solo untuk menghemat anggaran di tengah pemangkasan dana transfer daerah atau TKD oleh pemerintah pusat. Uji coba WFA pun akan dilakukan sekali dalam sepekan sepanjang Januari untuk kemudian dievaluasi. Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur kembali mengeluarkan awan panas guguran sebanyak 2 kali sejauh 5 km pada Rabu 14 Januari. Pos Pantau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG mencatat erupsi terjadi dengan amplitudo maksimal mencapai 20 mm dan berdurasi 50 menit. Selain awan panas, potensi banjir lahar akibat curah hujan tinggi masih mengancam keselamatan warga di lereng Gunung Semeru. Bupati Lumajang, Indah Amperawati menegaskan, upaya mitigasi difokuskan pada penataan jalur lahar untuk melindungi permukiman warga. Antisipasi untuk jalurnya lahar tetap berada pada jalurnya.
Jadi seperti misalnya memperbaiki atau membuat jalur-jalur yang seharusnya itu tetap dilakukan oleh beberapa pihak, termasuk bantuan para penambang dengan alat beratnya, kemudian BPBD Kabupaten, pemerintah provinsi, dan Kementerian PU. Hingga saat ini status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan atau sejauh 13 km dari puncak gunung atau pusat erupsi.